Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Farid Anugerah Khairuddin Rashid, Dinda Aryani, dan juga Nikma Majudia. Di sini kami akan mewawancari beberapa orang tentang butir sila kelima Pancasila untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Oke, let's go. Oke, di sini saya sudah bersama salah satu teman saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya mintakan kepadanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ansari dari Prodi Sosiologi Angkatan 2022. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menurut Anda apa? Sesuai dengan bunyinya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang dari sosialnya bersikap adil. Jadi tidak membedakan dari status maupun kelas sosialnya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Sebutkan beberapa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Contohnya yang pertama, seperti ketua kelas yang bersikap adil antara semua anggota di kelasnya, tanpa membedakan status mereka, tanpa membedakan lingkup pertemanan mereka. Terus yang kedua, seperti di masyarakat, seorang pemimpin bersikap adil dalam semua anggota masyarakat dari kelas bawah maupun kelas atas. Untuk pertanyaan terakhir, bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Anda, apakah keadilan sosial sudah terwujud di negara ini? Sesuai dengan bunyinya, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosialnya. Menurut saya masih belum, karena di antara beberapa belahan masyarakat masih ada belum menerima keadilan-keadilan mereka, seperti masih ada kelas-kelas di sosial kelas atas yang masih semena-mena pada kelas sosial masyarakat dari bawah. Oke, jadi saya di sini akan mewawancarai salah satu teman saya yang berada di sini. Jadi langsung aja. Jadi saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda, dan sebelumnya silahkan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Maulida Munawara dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk pertanyaan yang pertama, makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menurut Anda apa? Jadi sila kelima dalam Pancasila itu kan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna keadilan itu harus didapatkan oleh semua warga Indonesia tanpa terkecuali, termasuk hak dan kewajiban setiap individu. Ada juga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan siapapun yang melanggar tersebut harus mendapat sanksi sesuai aturan yang telah diatur dalam negara Indonesia. Pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Baik, jadi ada beberapa contoh implementasi dalam sila kelima Pancasila, terutama dalam lingkungan kampus. Seperti yang pertama, mempunyai sikap saling menghargai terhadap karya orang lain. Jadi semisal nih kita mendapat tugas makalah, kita tidak boleh mengcopy paste milik orang lain. Kalaupun mau kita mengambil sumber dari makalah tersebut, kita harus mencantumkan sumbernya di footnote. Terus ada juga yang kedua, tidak membedakan satu sama lain dengan alasan apapun. Contohnya seperti seorang dosen dalam proses belajar mengajar harus bersikap adil pada mahasiswanya, ataupun pada saat memberikan nilai ujian. Yang ketiga, membangun sikap gotong royong. Semisal kita ditunjuk menjadi salah satu panitia dalam sebuah acara, maka sikap gotong royong harus diterapkan agar kelancaran acara tersebut terwujud. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Anda, apakah keadilan sosial sudah terwujud di negara ini? Menurut saya belum terwujud ya, walaupun dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak tanpa adanya pengecualian. Tapi yang seperti kita lihat bahwa dalam penerapan hukum yang berdasi itu hukumannya lebih ringan dibanding yang tidak berdasi. Bahkan fasilitas yang didapat pun lebih memadai. Baik, di sini saya sudah bersama dengan teman saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum itu, saya perkenankan saudari untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isnani Maulida dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2022. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menurut Anda apa? Menurut saya kan di mana bunyi sila kelima itu yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial di sini merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Menurut saya tuh misalnya kita tuh berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun. Jangan sampai kita memberikan perlakuan tidak adil kepada orang lain. Misalnya dalam pertemanan kita jangan pilih-pilih, berteman jangan memandang ras, agama maupun budaya. Contohnya lagi sikap tolong menolong. Kita tuh harus yang lebih mampu, yang atau lebih kuat, kita tuh harus membantu orang-orang yang lemah ataupun yang kurang mampu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Anda, apakah keadilan sosial sudah terwujud di negara ini? Menurut saya sih belum ya, misalnya tuh kayak dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita lihat, tatanan masyarakat kita saat ini masih adanya kesenjangan antara kehidupan yang miskin dan yang kaya. Di mana yang kaya tuh semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin dijunjung, dan yang miskin semakin ditindas. Nah, seharusnya tuh dalam masyarakat, kelompok yang kuat harus membantu yang lemah untuk meraih keadilan. Sekian sesi wawancara dari kelompok kami. Semoga jawaban dari teman-teman tadi bisa menambah wawasan bagi yang mendengarkannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun beberapa kesalahan lainnya di video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.